Sedulur, Assalamualaikum. Sesuai video saya yang pertama dulu, yaitu membahas dua orang manusia yang diterbangkan dari planet Bumi menuju planet Muntaha, yaitu satu Nabi Muhammad dan yang kedua adalah Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad dalam Isra Mi'raj dia diterbangkan dari masjid terdekat masjid di bumi dan masjid Al-Aqsa, itu artinya adalah jauh. Masjid yang terjauh itu adalah ada di Muntaha, karena di sini melewati 6 planet, yaitu ada 7 samawat di atas kamu, ada 7 planet di atas kamu. 1, 2, 3, 5, 6, 7 ya. 7 ini adalah Muntaha. Jadi dalam Al-Quran itu 7 planet di atas kamu, itu berarti setelah bumi. Kalau kesepakatan manusia bumi menyebutkan bahwa Mars, kemudian Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto, dan Muntaha. Ini planet ke-10. Dalam tata surya kita ada 10 planet. Kemudian ada yang menganulir, sebagian manusia bersepakat menganulir Pluto. Itu bukan planet. Itu pendapat orang. Tapi menurut saya, atau menurut secara logikanya adalah sekecil apapun manusia, yaitu kalau memenuhi unsur manusia ya tetap manusia. Sekecil apapun planet, kalau memenuhi unsur planet ya tetap planet. Setiap planet ini terdapat atmosfer yang mampu melindungi makhluk hidup di dalamnya. Mungkin kita memandang bahwa Venus, Merkurius itu ada yang berpendapat terlalu panas untuk dihuni. Tapi bisa juga orang di planet Venus, di planet Saturnus, Neptunus, Jupiter memandang bumi bahwa terlalu panas untuk dihuni karena terlalu dekat matahari. Jadi asumsi dekat jauhnya itu adalah manusia berpendapat mengenai cahaya yang dipantulkan oleh atmosfer. Padahal itu hanya pantulan cahaya atmosfer. Di dalamnya adalah sebuah naungan atau perlindungan untuk di dalamnya makhluk hidup yang ada di dalamnya. Jadi pertama adalah Nabi Muhammad diberangkatkan dari masjid di bumi menuju masjid Al-Aqsa, ya, masih terjauh di alam semesta, berarti planet yang ke-10. Kalau bumi ke Mars, ke Venus, ke Merkurius masih jauh lagi itu ke Muntaha, yang ini Al-Aqsa. Dia diberangkatkan dari masjid di bumi ke masjid di Muntaha. Dan di sini kemungkinan Nabi Muhammad pas musim haji. Kenapa malam hari? Karena gini, kalau misalkan matahari di sini kemudian menyorot planet-planet yang lain, ini malam kan? Menuju planet garis edar planet itu bermacam-macam. Saat Isra Mi'raj itu adalah planet Muntaha, orbitnya itu terdekat dengan bumi. Saat mengorbit Muntaha itu jaraknya adalah paling dekat dengan bumi pada saat mengorbit. Jadi planet yang lain ini orbitnya itu berbeda dengan planet Muntaha. Datang ke planet Muntaha ini pada malam hari, karena makanya dikatakan naik, karena sinar matahari itu ada di belahan bumi sebelah terang,
sebelah gelap berarti malam itu berada di saat posisi Nabi Muhammad, kemudian dinaikkan menuju muntaha. Tentu di sini dengan teknologi yang super canggih ya, bukan cuma sekedar bisa dikatakan ada yang mengatakan binatang terbang atau apa. Pasti ini lebih canggih dari itu karena dia mampu melindungi sebuah makhluk hidup yaitu Nabi Muhammad dari bahaya-bahaya di alam, di luar bumi, di alam semesta ini. Nyampe di planet Muntaha itu kemungkinan bulan haji. Dan di sana ada saat kiblat penghadapan di planet Muntaha itu dijadikan ibadah haji. Kemungkinan ajaran untuk melaksanakan ibadah haji itu Nabi Muhammad mengikuti di planet Muntaha ini dan menerapkannya di bumi. Oke, yang kedua adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kapan? Nabi Ibrahim itu diberangkatkan waktu dihukum oleh raja yang sangat kejam saat itu, yaitu dibakar dengan api. Api ini sebenarnya bukan api kecil, tapi api itu selapangan bola kalau. Jadi dia tidak akan mungkin lolos. Dijatuhkan tidak akan mungkin lolos di tengah-tengah. Saat berlari menepis dari api sebesar itu, lapangan bola, itu pasti diperkirakan tidak akan selamat. Dari pusat lapangan ini sebesar ini apinya masuk ke sini untuk menyelamatkan diri, lari pun tidak akan selamat. Kalau cuma bakarannya itu sebesar api unggun atau apa, orang akan lihat di situ. Saat ini mau dimasukkan ke dalam api, terjadi pertolongan dan diberangkatkan untuk melihat alam semesta ini, karena Nabi Ibrahim juga pencarian Tuhannya itu juga sangat ilmiah. Pencarian Tuhan itu dia begitu ditunjukkan, oh ternyata planet dan ada planet di luar sana dan matahari dan bulan. Setiap planet ada satelit dan ungkapan ini di statement Nabi Ibrahim itu terekam dalam Al-Quran, yaitu yang sering kita baca saat sholat. Setelah takbiratul ihram, sholat ini sangat luar biasa karena sesudah menyatakan pada Allahu Akbar itu ini wajah ya lillahi wa tersamawati, itu bisa kita pahami bahwa ini wajahku saya hadapkan kepada Tuhan penyusun watoras samawati, penyusun planet samawati dan bumi fil ardi. Jadi penyusun planet-planet ini. Betapa menakjubkan berarti Nabi Ibrahim juga diberi pengetahuan seperti Nabi Muhammad alam semesta ini. Dan yang terekam dalam Al-Quran itu tidak sekedar peristiwa biasa, pasti luar biasa. Ada teknologi di dalam. Jadi bukan sekedar, kalau di dalam Al-Quran ada yang menerjemahkan jalan ya, Allah menciptakan jalan-jalan. Sebenarnya kalau dipahami secara cuma jalan di bumi itu bukan yang ini. Jalan ini adalah jalannya planet, yaitu orbit. Karena kalau sekedar jalan itu ya kebiasaan manusia lewat situ jadi jalan. Tapi kalau orbit ini tidak ada yang bisa menciptakan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala.